Tanpa ragi. Kenapa kamu menyembah manusia? Hah? Maksud kamu bagaimana, Dul? Begini tanpa ragi. Nabi Isa itu hanya manusia, bukan Tuhan. Oh, itu lagi. Begini, Dul. Yuk kita baca Al-Quran surah 22 ayat 73. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu, sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Nah, ayat ini maksudnya apa, Dul? Maksudnya, Tuhan-Tuhan lain selain Allah itu lemah. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa menciptakan apapun. Jika semua Tuhan itu bersatu pun, mereka tidak akan mampu untuk menciptakan apapun. Mereka bahkan tidak bisa menciptakan seekor lalat pun. Jadi, hanya Allah yang bisa menciptakan makhluk ya, Dul? Betul, tanpa ragi. Nah, di dalam Quran surah 3 ayat 49 dan Quran 5 ayat 110 dikisahkan bahwa Nabi Isa membuat burung dari tanah lalu meniupnya sehingga menjadi burung beneran. Berarti Nabi Isa dapat menciptakan makhluk kan, Dul? Iya ya. Tapi itu kan dengan seizin Allah tanpa ragi. Mau seizin Allah atau tanpa seizin Allah, kesimpulannya Nabi Isa mempunyai kemampuan untuk menciptakan makhluk kan? Dan Allah sendiri memberi kesaksian bahwa kenyataannya Nabi Isa sudah membuat makhluk. Iya sih, tapi tetap saja itu dengan seizin Allah tanpa ragi. Coba baca lagi Quran 22 ayat 73, Dul. Poin yang disampaikan di situ adalah dapat menciptakan makhluk atau tidak dapat. Bukan diizinkan Allah atau tidak diizinkan. Nabi Isa dapat menciptakan makhluk kan? Tapi dengan seizin Allah tanpa ragi. Kalau tidak diizinkan Allah, Nabi Isa tidak akan mampu. Itu namanya kamu berandai-andai, Dul. Nggak usah berandai-andai tidak diizinkan Allah. Kenyataannya, Nabi Isa menciptakan makhluk kan? Iya sih. Nah, jadi yang jelas, Nabi Isa itu bukan Tuhan selain Allah yang tidak punya kemampuan untuk menciptakan makhluk, Dul. Entah kamu mau mengambil kesimpulan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan lain yang mempunyai kemampuan menciptakan setara dengan Allah, atau Nabi Isa itu adalah Allah sendiri. Tapi tidak ada Tuhan selain Allah tanpa ragi. Itu kan menurut kepercayaan kamu, Dul. Kenyataannya, Nabi Isa mempunyai kemampuan untuk menciptakan seperti Allah. Tapi berkata bahwa Nabi Isa mempunyai kemampuan menciptakan seperti Allah kan dosa syirik. Mempersekutukan Allah tanpa ragi. Yang memberi kesaksian bahwa Nabi Isa menciptakan burung kan Allah sendiri di dalam Quran, Dul. Bukan saya. Kalau menurut kamu saya mempersekutukan Allah dengan Nabi Isa, menurut saya, kamu yang mempersekutukan Allah dengan Muhammad. Muhammad yang tidak mampu menciptakan seekor lalat itu, kamu setarakan dengan Allah. Kamu berkata bahwa cara untuk tunduk kepada Allah adalah dengan cara tunduk kepada Muhammad. Cara untuk mencintai Allah adalah dengan cara mencintai Muhammad. Kamu berkata bahwa untuk masuk surga harus tunduk kepada Muhammad, seolah-olah Muhammad adalah yang punya surga. Kamu juga mensetarakan Muhammad dengan Allah di dalam syahadat, dan bahkan berkata bahwa Allah bersolawat untuk Muhammad. Tetapi itu semua perintah Allah tanpa ragi. Apakah kamu pernah mendengar suara Allah secara langsung, Dul? Ya, enggak lah. Jadi kata siapa semua itu adalah perintah Allah? Kata Quran. Quran itu turun lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad. Jadi, kamu diperintah oleh Allah melalui Nabi Muhammad untuk meninggikan Muhammad, kan? Iya. Bukankah itu artinya Muhammad mengaku-ngaku sendiri bahwa perkataannya adalah wahyu dari Tuhan? Tapi Muhammad kan memang Nabi tanpa ragi. Dia yang ngaku-ngaku sendiri sebagai Nabi, Abdul. Bukan tanpa ragi.
Allah sendiri yang berkata bahwa Muhammad adalah nabi tanpa ragu. Allah berkata melalui Nabi Muhammad. ya, itu yang namanya ngaku-ngaku sendiri sebagai nabi, Dul. Bagaimana jika Muhammad bukan nabi? Tidak mungkin. Muhammad adalah nabi tanpa ragu. Bagaimana jika Muhammad bukan nabi? Bagaimana jika Muhammad bukan nabi, tetapi kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Bukankah selain mempersekutukan Allah dengan Muhammad, itu artinya kamu juga sudah memberikan kesaksian palsu? Iya juga ya. Tapi bagaimana dengan pertanyaan aneh di awal tanpa ragu? Pertanyaan yang mana, Dul? Kenapa kamu menyembah manusia tanpa ragu? Oh, itu seharusnya kamu tanyakan kepada Allah, Dul. Di satu sisi, katanya semua makhluk hanya sujud kepada Allah. Tetapi kenapa Allah menyuruh semua malaikat sujud kepada manusia? Dan iblis yang tidak mau sujud kepada manusia malah dianggap kafir dan sombong. Di satu sisi, katanya tidak ada Tuhan selain Allah yang dapat menciptakan makhluk. Tetapi kenyataannya, Quran berkata bahwa Nabi Isa juga dapat menciptakan makhluk. Menurut saya sih, sebelum kamu mempertanyakan tentang agama saya, seharusnya kamu mempertanyakan agama kamu sendiri, Dul. Bagaimana jika Muhammad bukan Nabi? Bagaimana jika Quran bukan wahyu dari Tuhan pencipta langit dan bumi? Bagaimana jika Yesus memang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun dalam rupa manusia dan kamu menolak dia?